Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah sudah terkumpul semua dari pendaftar kurang lebih 60-an. Nggak apa-apa nanti sambil jalan kita bergabung. Saya buka acara pagi hari ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sawaludin MPD selaku Ketua Yayasan Marwah Madani Riau. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Fauzi Nurdin Sultan Mudo, yang beliau juga ahli di bidang IT dan sudah menangani jurnal Marwah Madani Riau ketika ada mendapat coba serangan malware dan hacker. Juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan ngaji jurnal Yayasan Marwah Madani Riau, baik itu peserta yang mendaftar secara umum atau Bapak Ibu editor dan reviewer, autor dari jurnal Marwah Madani Riau. Alhamdulillah pagi hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2026 kita bisa bertemu lagi di acara virtual. Kalau tahun kemarin namanya Ngopi Jurnal, alhamdulillah sekarang ngaji jurnal. Acara ini diinisiatif oleh Yayasan Marwah Madani Riau sebagai bentuk corporate ya atau kerjasama yang baik antara author, editor, reviewer dengan jurnal Yayasan Marwah Madani Riau. Sebagaimana diketahui, Yayasan Marwah Madani Riau ini yang memiliki yayasan ada 3, ada jurnal pendidikan agama Islam, ada jurnal Law ya, ada ilmu hukumnya, kemudian ada Konun, jurnal ekonomi Islam, kemudian juga ada jurnal yang dalam proses ISSN yaitu jurnal pengabdian atau jurnal Madani. Nah, yang terakreditasi masih 1, yang 2 masih dalam proses penilaian. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling sharing apa yang bisa disampaikan gitu ya. Dan nanti bisa ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eko Wahyu, sekaligus pemandu ya, ngabai kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia semuanya gitu ya. Karena memang keterbatasan kita. Untuk awal, Bapak Sawaludin akan menyampaikan selaku Ketua Yayasan Marwah Madani Riau tentang perkembangan jurnal dan kegiatan ngaji jurnal. Kepada Bapak Dr. Sawaludin MPD kami persilakan. Silakan Pak Sawal. Baik, terima kasih Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Zoom ngaji jurnal Marwah Madani Riau. Ini adalah kegiatan yang kedua kita lakukan. Nah, setelah yang terdahulu kita melakukan ngopi. Nah, karena ini puasa tak sedap bahasanya kalau ngopi, maka Pak Eko buat ngaji. Nah, walaupun selalu orang identikan kalau ngaji itu baca Quran dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa untuk memantik semangat kita untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kemampuan kita di bidang jurnal, terkhusus mungkin bagi pengelola dan reviewer dan editor. Seterusnya selawat kepada Rasulullah SAW wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ini ada Pak Fauzi Nurdin sebagai narasumber kita yang alhamdulillah sudah berhadir pada pagi hari ini di hadapan kita semua melalui Zoom. Beliau ini yang sudah memperbaiki web kita yang kemarin sempat diserang beberapa
makhluk-makhluk asing, dan alhamdulillah beliau selesai mengatasi, dan alhamdulillah beliau membuat tampilan jurnal kita semakin keren. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan mudah-mudahan bisa berbagi nanti insya Allah ke Yai Rokan juga. Nah, yang selanjutnya ini sahabat saya Pak Eko ini luar biasa, belum pernah ketemu. Mudah-mudahan tahun ini, kalau enggak tahun ini, tahun depan bisa jumpa langsung ke Kalimantan. Mudah-mudahan sehat selalu, yang selalu berbagi tentang pemahaman, pengetahuan, pengalaman tentang perjurnalan. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang turut hadir. Di sini ada juga yang sebagai reviewer, dari Yai Rokan, ada di sini Pak Syarul, Bu Halimah, Lailatul Husna, dan yang lain sebagainya. Ada di editor kita nih Dr. Halomuan dari UNP, ada Bu Neni, dan mungkin ada beberapa dari kampus lain seperti Stay Unggul Indonesia, dan mungkin masih banyak yang belum bergabung. Saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung di dalam Zoom kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana sih mengelola jurnal ini, termasuk dalam mengatasi masuknya makhluk-makhluk asing ke web kita, sehingga membuat jurnal kita ini, web kita menjadi bermasalah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Fuzi Nurdin, dan mungkin nanti dalam hal yang lain termasuk peningkatan akreditasi akan disampaikan oleh Pak Eko. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jurnal Marwah Madani Riau seperti yang disampaikan oleh Pak Eko ada 4, 1 di bidang pengabdian yang masih dalam proses. Karena ada perubahan dari BRIN ke Perpusnas, jadi ada sedikit terkendala. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita tuntaskan. Yang kedua, ada pendidikan Islam, jurnal Islamic Education. Alhamdulillah ini sudah 2 kali akreditasi. Yang pertama, akreditasi pertamanya adalah Sinta 5. Alhamdulillah baru sebulan yang lewat, lebih kurang, keluar lagi dengan akreditasi yang baru, yakni Sinta 5. Sinta 4. Mudah-mudahan nanti di 2 tahun atau 3 tahun berikutnya bisa kita reakreditasi dengan grade yang lebih tinggi. Target kita nanti bagaimana jurnal Islamic Education ini bisa terindeks Scopus. Yang ketiga ada jurnal hukum Islamic Law, yang ini masih proses. Mudah-mudahan bulan ini keluar akreditasinya. Dan ini juga akan kita lakukan proses yang sama dengan pendidikan sampai nanti terindeks Scopus. Dan yang keempat adalah jurnal ekonomi, sama juga. Ini juga masih menunggu hasil akreditasinya dari BRIN. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko sebagai editor yang mengelola lebih banyak dari saya, dan Pak Fauzi Nurdin yang sudah bersedia untuk memperbaiki dan mempercantik dan mempermanis. Kalau cantik saja tak manis, tak akan selera orang melihatnya, Pak Fauzi. Alhamdulillah ketika saya lihat trennya semakin tinggi, walaupun ada memang bergelombang, kadang ada 100, kadang 80 orang melihatnya. Mudah-mudahan dengan tampilan jurnal yang Pak Fauzi olah dan siapkan untuk Marwah Madani Riau, semakin tinggi minat orang untuk mencek dan melihat, bahkan untuk mensubmit jurnalnya di Marwah Madani Riau. Terima kasih juga kepada kawan-kawan editor, kawan-kawan reviewer. Mudah-mudahan yang belum bertugas untuk sebagai reviewer dan editor, mudah-mudahan di periode ini akan kita aktifkan dan akan kita fungsikan. Dan alhamdulillah SK sudah kita kirimkan di grup, dan insya Allah mana tahu nanti Bapak Ibu yang sudah reviewer, ada editor yang sudah melakukan tugasnya terlewat oleh kami dengan Pak Eko, silakan dicat saja agar kita terbitkan sertifikatnya. Nanti insya Allah bermanfaat untuk kampusnya dan untuk BKD-nya. Dan terima kasih juga yang sudah menjadi autor. Ini tanpa kalian semua jurnal Marwah Madani Riau ini tidak ada apa-apanya, tapi karena kalian jadi jurnal Marwah Madani ini ada apa-apanya.
Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, semua sukses. Ini ada juga Bu Mutomainah, mudah-mudahan jurnal Hidayatullah bisa berkembang dan keluar hasil yang sesuai yang kita harapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mari kita simak dan kita dengarkan pemaparan daripada narasumber kita nanti, sehingga nanti kita dapat membawa pemahaman dan pengetahuan kepada jurnal-jurnal yang kita kelola, terkhusus nanti bagi editor dan reviewer yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sawal atas sambutannya selaku Ketua Yayasan Marwah Jani Riau. Ya, jadi ownernya atau CEO-nya adalah beliau. Jadi satu website di di yayasan oleh beliau. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masuk materi inti. Jadi ini saya dulu karena Pak Fauzi masih ada sebentar kesibukan di kantornya. Jadi saya dulu akan menyampaikan manuskrip artikel. Manuskrip artikel yang nantinya harapannya bagi saya dan Pak Sawal dan teman-teman editor ini nanti bisa membawa pengaruh ke jurnalnya Marwah Madani Riau. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin share dulu. Oke, Bapak dan Ibu, saya share screen. Jadi, artikel manuskrip ini bagian yang tak terpisahkan dari sebuah penelitian tentang apa dan mengapa kemudian reproduksi eh, penelitian kita, bagaimana prosesnya gitu dan seterusnya. Jadi merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah proses produksi ilmu pengetahuan, salah satunya dengan publikasi ilmiah. Ini profilnya saya, Bapak dan Ibu. Saya adalah dosen di Tadris Fisika Winanta di Banjarmasin mulai tahun 2016 sampai tahun ini. Insya Allah nanti Maret ini saya sudah sampai di 10 tahun. Ya, 10 tahun saya ada di Banjarmasin. Mulai 2017 saya magang di Tarbiyah Jurnal Ilmu Kependidikan, yang mana saya mengenal Pak Syawal itu dari sini gitu ya. Jadi beliau mengirim artikel, kemudian saya email, dapat nomor WA-nya agar mudah. Karena kalau jurnal belum terakreditasi itu banyak autornya cuma submit, kemudian susah untuk berkomunikasi bagaimana mengembalikan tulisan. Nah, ini juga akhirnya saya bisa mengenal beliau mulai dari jurnal Tarbiyah Sinta 5, Sinta 4, kemudian alhamdulillah tahun 2024 kemarin bisa ke Sinta 2. Jadi jurnal Tarbiyah bisa Sinta 2, kemudian tahun 2025 Juni jurnal Tarbiyah juga sudah DOAJ. Jadi sudah Sinta 2 dan juga sudah DOAJ. Nah, ke depan jurnal yang kita kelola bersama dengan Pak Sawal juga akan kita bawa sudah sampai ke Sinta 4. Nah, nanti kita bawa ke DOAJ. Kenapa kok harus DOAJ Bapak dan Ibu? Karena salah satu kewajiban khusus di BKD, jurnal internasional itu salah satunya adalah jurnal terakreditasi Sinta 4 dan DOAJ atau Copernicus. Jadi ini nanti diakui sebagai jurnal yang internasional. Maka dari itu saya dan Pak Sawal akan berusaha agar jurnal kita bisa terindeks DOAJ. Tentunya nanti kalau sudah melihat citasi Scopus dan sebagainya, kita akan berusaha untuk ke Scopus. Tarbiyah juga akan berusaha menuju ke Scopus Bapak dan Ibu, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Karena kalau Scopus itu sekali submit kita tidak lolos, bisa diembargo. Embargonya bergantung dari kesiapan jurnal kita saat dievaluasi. Paling cepat 3 bulan 1 semester, paling lama bisa 2 tahun 3 tahun. Nah, kalau 2 tahun 3 tahun itu bahasa kasarnya lebih baik membuat jurnal baru daripada harus menunggu embargo yang lama. Kemudian saya juga aktif di beberapa jurnal berkaitan dengan pendidikan fisika karena memang saya keilmuannya ada di pendidikan fisika.
baik itu berkala ilmiah pendidikan, kemudian jurnal ilmiah pendidikan fisika. Saya juga aktif di Asosiasi Physical Society of Indonesia Kalimantan Selatan. Kemudian juga yang mendukung saya untuk bisa saling berinteraksi dengan kelola jurnal seluruh Indonesia, ini adalah relawan Jurnal Indonesia. Ini nomor HP dan alamat email saya. Nah ini Bapak dan Ibu, Alhamdulillah Journal of Islamic Education El Madani atau Jurnal Pendidikan Islam El Madani ini sudah terakreditasi SINMA 4 gitu ya. Jadi kenapa kok ini istimewa gitu ya Kak? Karena yang mengelola cuma saya sama Pak Sawal. Reviewernya masih berusaha untuk dibangkitkan gitu ya. Karena memang jurnal baru belum banyak apa namanya artikel dan belum banyak editor dan reviewer yang bisa untuk bergabung di sana. Belum bergabung pun sudah, tapi untuk mengawalinya juga masih belum. Ya, jadi ini alhamdulillah sudah masuk ke Sinta 4. Ini sudah bagus Bapak dan Ibu karena salah satu CPL akreditasi prodi untuk S1 itu adalah bisa menulis di publikasi ilmiah minimal Sinta 4. Jadi paling tidak jurnal itu punya konsumen. Konsumennya siapa? Ya, kalau jurnal Sinta 2 kan konsumennya sudah jelas. Para dosen, para peneliti yang dia membutuhkan untuk kenaikan angka kredit atau BUM, kemudian juga mahasiswa, magister, dan doktor. Karena syarat untuk tidak ujian itu adalah tembus artikelnya ke Sinta 2. Bahkan salah satu syarat untuk bisa melakukan ujian itu adalah Sinta 2. Jadi jurnal Tarbiyah itu kalau di rata-rata bisa sampai per minggunya bisa sampai 15 sampai 20 artikel yang masuk. Sampai saya bingung memilih mana yang terbaik gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini kalau ingin masuk ke jurnal Tarbiyah juga bisa kontak-kontak gitu ya. Nanti kita akan kalau kita bisa bantu ya bisa bantu, kalau enggak ya kita akan arahkan. Yang jelas proses antriannya lama. Tapi kita akan berusaha mengupayakan untuk bisa membantu. Jadi saya selaku mewakili Ketua Yayasan Pak Mardani Riau, Pak Dr. Sawaludin, menyampaikan terima kasih atas kontribusi para autor, editor, dan reviewer. Terutama para autor yang sehingga kita bisa menerbitkan artikel kita secara rutin, jadi bisa terbit tepat waktu, ya terbit tepat waktu, kemudian juga terbit kontinu sehingga oleh Dikti juga sudah diakui. Kalau untuk indeksasi yang lainnya seperti Crossref, Pak Fauzi ini adalah Crossref ambasador. Ini juga kita sudah berlangganan DOI sehingga kita juga ada di Dimension. Kemudian Google Scholar juga sudah, Moraref juga sudah kita. Kemudian Garuda juga sudah ya. Jadi alhamdulillah untuk standarnya kita bisa diakui itu sudah. Tinggal bagaimana nanti kita mengundang autor dari luar untuk bisa menulis di tempat kita karena memang jurnal ini sedang dalam pengembangan. Donasinya gimana Pak? Tiada logistik tanpa logika begitu ya. Donasi kita selama ini memang masih seadanya gitu ya. Berapapun itu ya. Alhamdulillah untuk Sinta 4 ini kalau memang artikelnya belum bahasa Inggris kita bisa APC-nya 750.000 sudah terima beres gitu ya. Artinya sudah bahasa Inggris, sudah layout dan sebagainya. Nah, kalau apa namanya kalau sudah bahasa Inggris misalnya ini ya nanti dikomunikasikan dengan editor insipnya atau Pak Sawal. Apakah minta diskon dan sebagainya gitu ya. Terbitan kita kurang lebih antara 7 sampai 10. Ya kalau bisa 10, kalau enggak kita 7 gitu ya. Tapi target kita 10 jadi bisa membantu mahasiswa dan dosen yang punya kebutuhan publikasi ilmiah tanpa harus meninggalkan kualitas artikel jurnal yang terbit di Journal of Islamic Education Al Madani. Untuk jurnal 2 yang sudah dijelaskan Pak Sawal masih dalam masuk proses penilaian. Nah ini juga sama, masih dalam proses peningkatan agar bisa sama seperti jurnal ilmiah pendidikan agama Islam atau JIE. Nah, apa sih yang menyebabkan sebenarnya jurnal itu bisa meningkat akreditasinya Bapak dan Ibu ya? Yang pertama jelasnya adalah diversifikasi autor. Ya, jadi autornya karena Yayasan Mawar Madani Riau ada di Riau, maka autornya yang ada di Riau paling tidak ada 50-50. Jadi 50 ada di
ada di Riau dan Kepulauan Riau atau Sumatera, sisanya itu ada dari di luar Riau. Dan alhamdulillah untuk jurnal Al-Fisra Madani ini sudah ada di luar Riau. Ada dari Palangka, ada dari Banjarmasin, karena saya yang promosikan melalui ke teman-teman saya, kemudian ada juga dari Jawa, dari Jogja mungkin ya. Jadi alhamdulillah, akhirnya kita kemarin bisa ke Sinta 4 dan ini menambah optimis saya dan Pak Sawal untuk bisa naik ke Sinta 2 nantinya. Lompatannya nanti mudah-mudahan bisa ke Sinta 2. Kemudian selain diversifikasi author, itu ada diversifikasi metode penelitian dan variabel penelitian. Kalau metodenya semuanya pustaka aja ya, semuanya metode kuanti aja, kuali aja, ini juga nggak maksimal nilai untuk saat akreditasi. Sehingga diperlukan diversifikasi. Ada yang kuanti, ada yang kuali, kemudian ada yang kepustakaan dan macam-macam. Itu menambah nilai untuk saat akreditasi. Kemudian yang paling penting adalah layout artikelnya. Ya, layout artikelnya bagaimana? Ya. Nah, di sini saya tampilkan layout artikel kita, alhamdulillah sudah lengkap, mulai dari nama jurnalnya, ISSN-nya, kemudian terbitnya kapan, ya, resepnya kapan, revisi kapan, accept dan publish-nya kapan, gitu ya. Semua sudah kita lengkapi. Abstrak juga sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Jadi perlahan nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki. Nah, yang belum apa? Yang belum ada daftar pustaka dengan artikel jurnal terbaru. Pelan-pelan nanti kita akan berusaha meningkatkan ke arah situ, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu masuk ke artikel manuskrip atau manuskrip artikel. Biasanya kalau kita masuk jurnal, maka kita akan klik template. Nah, ini adalah manuskripnya, gitu ya, manuskrip artikel. Apa sih Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan manuskrip artikel, gitu ya? Jadi ini adalah jurnal atau artikel yang sudah disiapkan, ya, disiapkan untuk submit pada jurnal yang dituju. Ya, umumnya menggunakan IMRAD, ada Introduction, Method, Result, Analysis, and Discussion. Umumnya, ya. Tetapi ada juga yang dia memberikan batasan. Kalau misalnya kuali tidak perlu dengan metode, kepustakaan tidak perlu dengan metode, tapi ini bergantung. Tapi pada umumnya menggunakan IMRAD. Kemudian pembuatan manuskrip ini tidak bebas gitu Bapak dan Ibu ya. Pembuatan manuskrip ini berdasarkan standar penulisan jurnal ya. Jadi misalnya jurnal tarbiyah, maka dia membuat manuskripnya sendiri seperti apa bentuknya, tampilannya dan sebagainya. Kemudian jurnal lain yang seperti apa. Jadi bergantung jurnalnya seperti apa. Nah, tetapi Bapak dan Ibu yang paling penting, autor ini memerlukan informasi. Kan kita ketika mensubmit itu kan tidak mungkin kita itu berharapnya untuk ditolak. Ketika kita submit itu kan berharapnya untuk diterima. Nah, ketika kita submit berharapnya untuk diterima, maka yang kita lakukan itu adalah bagaimana caranya agar tulisan kita ini, manuskrip artikel kita ini bisa terlihat oke di depan para editor. Karena yang menentukan terbit atau tidaknya itu adalah editor. Reviewer itu yang menentukan substansinya. Ya, sehingga diperlukan, ya. Nah, apa saja yang perlu diperlukan? Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Kemudian daftar rujukan, ya. Daftar rujukan yang kadang-kala autor itu lupa, gitu ya. Kalau misalnya dia adalah bidangnya saintek, maka menggunakan rujukan 5 tahun terakhir. Kemudian kalau sosial humaniora, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya bisa 7 tahun terakhir. Dan penggunaan buku itu 10% Bapak dan Ibu. Ya. Jadi penggunaan buku itu 10%. Kemudian ada juga instrumen. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau submit ke Sinta 2 mungkin atau ke Scopus, instrumen yang digunakan sebagai tambahan. Misalnya cek similarity, kemudian hasil penelitiannya, hasil angketnya, hasil analisis angketnya, kemudian instrumen lainnya. Ini yang perlu disampaikan pada saat kita submit sebelum mengklik submit. Ya, nanti kita akan coba praktekkan kalau ada waktu di OJS-nya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita mulai dulu yang pertama artikel kualitatif. Ya, kelemahan dari artikel kualitatif ini adalah tidak ada tabel atau grafik. Ya, kemudian datanya biasanya hanya berupa wawancara dan hasil triangulasi data. Ya, padahal artikel yang bagus itu adalah artikel yang berupa ada visualisasinya.
atau gambar dari hasil penelitian. Nah, maka dari itu untuk artikel kualitatif itu perlu ditampilkan hasil dan analisis diskusi ditambah dengan gambar penelitian. Jadi saat misalnya mengambil data, ada gambarnya itu nanti ditampilkan. Ya, nanti akan saya contohkan ya. Kemudian hasil triangulasi datanya itu juga perlu ditampilkan. Setelah itu baru dilakukan proses diskusi dari yang sudah kita tampilkan di kualitatif. Nah, salah satu contohnya dari Journal of Islamic Education Al-Madani ini adalah seperti ini, ya. Dia menggunakan kualitatif dan tidak mendapatkan gambarnya, lupa saat menggambar, ya, tidak menyimpan gambarnya saat mengambil data, maka beliau bisa menggunakan tabel, ya. Jadi menggunakan tabel seperti ini, kemudian diberikan keterangan yang ada di bawahnya, ya. Jadi menggunakan tabel, kemudian diberikan keterangan yang ada di bawahnya. Nah, tapi kelemahan ketika memang author itu belum memahami secara keseluruhan atau belum mengikuti permintaan editor, gitu ya. Setelah itu harusnya dituliskan, gitu ya, berdasarkan tabel 1 dituliskan di sini. Berdasarkan tabel 1 pembelajaran PAI, nah itu nanti akan menambah nilai dari artikel kita. Jadi setiap ada gambar dijelaskan di bawahnya, setiap ada tabel dijelaskan tabel yang ada di bawahnya. Jadi apa namanya memperkuat apa yang sudah ada ditampilkan di situ. Ya, tapi intinya autor dari Journal of Islamic Education Al-Madani ini sudah berusaha bagaimana caranya agar ada data visualisasi dan itu kita hargai. Ya, kemudian ada juga yang menggunakan pada tabel 4, ya, pada tabel 4, ya. Pada tabel 4 ditemukan seperti ini. Jadi ada gambaran tabelnya kemudian ditunjukkan berdasarkan tabel 4. Nah, ini nanti yang akan dinilai oleh asesor Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau masuk jurnal ke Indonesia, habis ada gambar, habis tabel, maka dijelaskan di situ apa maksud gambar dan tabelnya, ya. Sebelum dilanjutkan kepada bagian yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kepustakaan. Nah, artikel dari Jurnal Islamic Education Al-Madani selain kualitatif itu adalah kepustakaan. Nah, kepustakaan itu sebenarnya ada dua Bapak dan Ibu ya. Memang dia membahas bibliografi, ya. Memang mereka membahas bibliografi. Kemudian yang kedua dia SLR, ya. Dia menggunakan SLR. Kalau SLR kan sudah jelas Bapak dan Ibu ya, dia menggunakan Foursquare dan RStudio. Tapi kalau untuk kepustakaan ini kan masih menggambang. Bagaimana tabel atau gambarnya? Dan ini yang perlu kita perjelas bersama-sama. Di bagian mana saya bisa menampilkan tabel atau gambar, sehingga artikel saya tidak seperti koran, gitu maksudnya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Dia judulnya adalah Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kan kepustakaan, ya, bukan SLR. Maka ketika dia memvisualisasikan gambaran metode penelitiannya. Itu boleh Bapak dan Ibu, ya. Jadi sehingga ketika kita membaca artikel itu kita nggak baca artikel polos, ya. Polosan semua seperti baca koran. Tapi adalah gambar-gambarnya. Nah, ini adalah contoh autor yang mengikuti editor dan reviewer agar ada visualisasi gambarnya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan tabel ini. Ini adalah naratif review, ya. Ini naratif review. Ini jurnal ini saya terbitkan di jurnal Najmi Edu Kreatif atau punyanya Bang Ismail, ya. Salah satu bagian family juga dari Pak Dr. Zawal itu ya. Jadi kalau memang dia tidak ada gambarnya, maka kita bisa gambarkan tabel ya, tabelnya. Kemudian nanti digambarkan apa artikel yang kita tuliskan di situ. Kalau sudah nanti kita bahas, ya. Jadi bisa ditampilkan di situ. Nah, kemudian berikutnya kuantitatif, Bapak dan Ibu ya, kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini kelebihannya adalah banyak tabel dan analisis hitungan. Tetapi kelemahannya ada kadang autor itu menampilkan semua tabelnya, ya. ANOVA, jalur normalitas, homogenitas, semuanya ditampilkan, ya. Padahal
Kalau artikelnya seperti itu, maka dikomentari oleh reviewer, ini adalah artikel, bukan laporan penelitian. Jadi tidak semuanya tabel itu dimasukkan di situ. Sebenarnya selain tabel, hasil penelitian yang didapat, misalnya hasil tes siswa. Siswa mengerjakan, ya, kemudian kita foto, kita kritisi, itu bagus juga Bapak dan Ibu untuk kita diskusikan dalam artikel kuantitatif. Kemudian hasil gambar, eksperimen objek dan lain itu bagus kita tampilkan di situ. Contohnya ini, ya, contohnya ini beliau kuantitatif, ditampilkan semua datanya, question 1, question sekian dan seterusnya. Ada nanti realitas dan seterusnya, ya. Bagus saja sebenarnya ya, kita terima artikel ini gitu ya. Tetapi sebenarnya ini bisa menampilkan tes belajar think, talk, work ya. Think, talk, and word ini bisa ditulis, bisa di foto, ditampilkan di sini, kemudian dikomentari bisa. Ya, tapi tidak apa-apa sambil kita berjalan untuk memperbaiki yang sudah-sudah. Tapi intinya bagus, ya intinya bagus, sehingga kita bisa naik ke sintanya setampat karena artikel kita tidak monoton. Mungkin kalau artikel kita monoton, author kita monoton, saya tidak bisa menjamin ke Pak Sawal. Waktu itu Pak Sawal mengkonfirmasi ke saya, bisa Pak Eko sintetika. Kita usahakan bisa Pak, nah, gitu ya. Tapi minimal saya bisa, tapi minimal kita bisa mengusahakan, insya Allah minimal ke Sinta 4. Karena beberapa komponen manajemennya sudah kita dapat, tapi untuk artikelnya memang kita belum bisa maksimal. Tapi alhamdulillah tercapai di Sinta 4. Ini juga saya sudah sampaikan Pak Sawal, kita insya Allah bisa ke Dewa C, gitu ya. Jadi bisa kita naikkan ke Dewa C. Nah, kuantitatif itu bisa juga seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Bisa juga menampilkan dari yang gambar animasi. Kalau gambar animasinya dibuat sendiri, maka tidak perlu daftar rujukan. Udah, pokoknya ada gambar animasi, kemudian ditampilkan di situ. Tapi kalau gambarnya nanti animasinya dari ChatGPT misalnya, dari Gemini Bapak dan Ibu, maka bisa tampilkan di situ. Kemudian bisa juga gambar foto. Ini kan gambar animasi, gambar foto, misalnya ada gelas ukur lagi pemanasan di foto, di komen itu bisa. Ya. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama manuskrip artikel ini dibuat sesuai dengan template jurnal, ya. Jadi tetap menggunakan template jurnal. Tetapi perlu kata-kata, perlu gambar dan sebagainya agar peluang kita untuk diterima itu lebih besar, ya. Jadi nggak harus menurut template saja, tapi juga diperlukan di sana. Nah, hindari artikel yang penuh dengan tulisan. Bapak dan Ibu kalau menulis penuh semuanya dengan tulisan itu hindari. Karena itu sama saja dengan koran, ya. Kenapa sih kok saya kasihkan koran? Karena ada asesor ketika mengkritisi jurnal Tarbiyah itu, jangan menerima artikel yang seperti koran. Saya baca apa itu maksudnya koran. Ternyata maksudnya koran itu adalah artikelnya tulisan semua, nggak ada gambar-gambarnya. Maka saya coba perbaiki agar ada gambarnya dan sebagainya. Penyajian data, visualisasi data berdasarkan metode penelitian dan berikan hasil analisis diskusi sehingga terlihat keterbaruan. Yayasan Marwah dan Riau tetap memberikan literasi dan kesempatan autor untuk memperbaiki dan menampilkan tulisan yang terbaik. Jadi Bapak dan Ibu, Pak, saya itu bisanya sekian, gimana Pak bisa dibantu? Bilang ke saya atau Pak Saul ya, kita insya Allah akan kita bisa membantu Bapak dan Ibu ya. Kemudian sinergi autor dan editor ini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas penerbitan artikel. Nanti kalau misalnya Marwah Mardani ini terakreditasi di Sinta 2, Dewaji dan sebagainya, semua tulisan akan nyangkut di sana. Tulisan yang sederhana, tulisan yang setengah sederhana, tulisan yang sudah standar dan sebagainya, semuanya akan tersangkut di sana. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari kita saling bekerja sama agar bisa menampilkan tulisan yang terbaik untuk kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fauzi yang sudah tadi saya lihat sudah siap untuk di layar Zoom. Silakan Pak Fauzi. Sesi tanya jawabnya nanti ya Bapak dan Ibu ya. Saya akhiri untuk materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi. Ya, siap, Pak. Suaranya terdengar jelas, Pak? Oke. Iya, terdengar jelas Pak Fauzi.
boleh dijadikan bila sharing. Oh, sudah boleh. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh tim dari Yayasan Marwah Madani. Yang saya hormati Bapak Direktur Marwah Mardani atau CEO dari Marwah Madani, ya Pak Dr. Sabaludin, juga rekan saya, sahabat saya, partner saya Pak Eko ya, di Banjarmasin. Luar biasa, beliau jam terbangnya sangat luar biasa. Jadi kolaborasi yang cukup baik untuk hari ini. Terus untuk rekan-rekan peserta webinar kali ini saya ucapkan selamat datang, salam jumpa dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keamanan Open Journal System ya, atau security dari Open Journal System. Mungkin Bapak Ibu melihat anomali saat ini bahwa jurnal-jurnal di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia ya, ada beberapa yang terserang dengan slot gacor, gitu. Slot gacor, terus lagi bahkan ada yang pornografi juga, terus tampilan jurnalnya berubah total, ada tampilannya sama tapi berantakan, ada juga yang tampilannya normal namun berat loadingnya, beberapa fungsi pada OJS tidak bekerja, pada file manager tidak terlihat file-file aneh gitu ya. Ada perubahan file di tanggal perubahan file gitu ya, tiba-tiba berubah, terus lagi isunya berubah juga, ada yang menambahkan isu dan segala macam. Terus pencarian di Google menampilkan link judul, terus artikel susah terindeks di Google Scholar. Nah, ini merupakan anomali-anomali yang terjadi akibat serangan daripada video online tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan analisa pola serangannya. Yang kedua, penerapan keamanan berlapis di OJS, penanganan pasca serangan, dan terakhir diskusi atau tanya jawab. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Fauji Nurdin ST Mudo, orang Sunda yang menikah dengan orang Minang, sehingga tadi Pak Sabaludin ya dikiranya mungkin saya orang Padang ya Pak Sabaludin ya. Jadi kebetulan saya orang Sunda Pak, orang Bandung yang bekerja sama dengan orang Minang Pak. Kebetulan saya di RJI Kalimantan Selatan sebagai koordinator IT, juga di RJI Pusat sebagai IT juga, dan alhamdulillah 2024 kemarin terlibat di Crossref dengan bukan jabatan ya, dengan sebutan sebagai ambasador. Padahal kalau dibilang ambasador itu kayak apa ya, kayak sales lagi ya Pak ya, yang mempromosikan ya. Nah, ambasador dari Indonesia ada 2 orang. Pertama Bu Juli Diana, beliau bergabung terlebih dahulu. Yang kedua Pak Ratodi, almarhum Pak Ratodi. Yang ketiga saya gitu ya. Cuman karena Pak Ratodi waktu itu ada kesehatan yang kurang baik, akhirnya mengundurkan diri dari Crossref Ambassador, dan saya yang masuk ke Crossref Ambassador. Itu ada nomor telepon saya, juga ada profil saya di ada profil saya di Relawan Jurnal. Untuk jurnal yang pernah saya kelola itu di ejournal.unism.ac.id. Namun saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut, sudah pindah. Ataupun jurnal yang saya kelola sangat banyak, jadi tidak bisa disebutkan satu-satu di sini Pak Eko ya, karena banyak yang dibantu gitu. Oke. Nah,
apa sih yang menjadi motivasi dari para peretas ini? Jadi apa maksudnya mereka masukin judul itu ke jurnal kita? Nah, yang pertama itu mereka ingin menunjukkan eksistensi atau popularitas. Ya. Ingin terlihat, wah keren, aku bisa menghack atau bisa meretas jurnal ini atau aku bisa meretas website ini. Nah, itu salah satu motivasi dari seorang peretas atau hacker. Ingin dilihat keberadaannya, ingin didengar suaranya bahwa aku ini ada. Gitu. Terus biasanya yang hacker-hacker yang seperti ini atau peretas-peretas seperti ini biasanya hacker-hacker newbie atau pemula gitu, yang mereka mencari panggung. Biasanya ada tingkatan, kalau misal kata mau naik level itu mereka harus unjuk gigi dulu baru bisa naik level. Nah, yang kedua ada motif ekonomi. Kenapa disebut motif ekonomi? Karena mereka menumpang di jurnal kita atau di website kita untuk mempromosikan baik itu barang yang halal ataupun barang yang tidak halal. Ya, salah satu contohnya tadi judi online gitu ya. Bahkan ada juga pornografi, ditumpangkan, dimasukkan, diselipkan, disisipkan di jurnal kita. Nah, itu salah satu motifnya. Kenapa yang jadi sasarannya jurnal? Karena jurnal-jurnal di kampus terutama ya, karena kebutuhan akan jurnal saat ini itu sangat tinggi, sehingga pengunjung yang datang ke jurnal itu jauh lebih banyak. Nah, ketika mereka bisa memasukkan link judi online-nya di jurnal tersebut, maka secara tidak langsung mereka sudah memanfaatkan iklan gratis. Jadi salah satu motifnya itu adalah motif ekonomi. Yang ketiga itu ada motif penyamaran ya. Jadi yang disebut dengan motif penyamaran ini mereka mengintai website kita, mungkin dari saingan kita, mungkin dari partner kita atau ya siapalah dia gitu kan, yang ingin menghancurkan bisnis kita. Gitu. Nah, itu salah satu motifnya. Nah, pola serangannya itu ada beberapa gitu ya. Nah, kita harus mengenali cara atau modus para penyerang atau attacker untuk mendeteksi ancaman, mencegah kebocoran data dan memperkuat keamanan sistem OJS yang kita kelola. Jadi ada beberapa pola serangan. Yang pertama ada intruders, yang kedua ada attackers, yang ketiga ada DDoS attacks, yang empat ada cloaking. Nah, intruders ini dia mampu mengakses ke server kita atau bahkan ke chip, kalau istilah umumnya ke chip panel kita atau ke sistem OJS kita tanpa izin dengan mencuri kredensial, username dan password ya, untuk melakukan eksploitasi atau mencari kelemahan dari keamanan di OJS tersebut. Bahkan tidak hanya di OJS ya, beberapa website yang menggunakan atau yang berbasis WordPress itu pasti terkena oleh intruders. Nah, yang kedua ini ada attackers. Attackers ini biasanya melakukan eksploitasi kerentanan pada OJS untuk pencurian atau pengambil data. Terus merubah konten dan juga menyisipkan malware atau kode berbahaya di jurnal atau di website yang kita kelola. Yang selanjutnya ada DDoS. Nah, DDoS attack ini yang lumayan agak berat. Nah, hal ini ditujukan untuk membanjiri server dengan lalu lintas palsu. Nah, ini biasanya dilakukan dengan bot. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika mengakses sebuah website jurnal, itu loadingnya lama gitu ya, padahal koneksi internet kita bagus. Nah, berarti itu diindikasikan bahwa server jurnal tersebut sedang ada serangan DDoS. Ya. Jadi biasanya lambat dan akhirnya ujung-ujungnya karena terlalu banyak traffic ke jurnal tersebut, maka jurnal tersebut atau website tersebut akan down dan tidak bisa diakses. Ya. Nah, dalam beberapa kejadian itu bukan hanya sampai down aja, itu sampai sampai disuspend gitu ya, sampai disuspend oleh pihak pengelola hostingnya karena terlalu banyak traffic yang masuk ke jurnal tersebut.
Nah, yang selanjutnya ada metode clocking. Nah, clocking ini adalah sebuah taktik yang menampilkan konten dan URL yang berbeda untuk disajikan kepada user dan search engine. Contoh di search kita misal kata jurnal Marwah Madani. Tapi di bawahnya itu ada tulisan slot gacor, Max Win, Bet, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari clocking. Nanti akan saya perlihatkan contohnya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kondisi jurnal kita saat ini? Ya. Kita harus mengetahui, kita harus aware, kita harus peduli, dan bukan hanya tugas editor saja atau tugas reviewer atau tugas pengelola jurnal, tapi semua sivitas akademika kalau ada yang ada di perguruan tinggi, terus yang ada di pengelola jurnal yang ada di lembaga atau di yayasan itu harus aware, harus peduli dengan jurnalnya. Ya minimal sebelum tidur dicek dulu lah, gitu. Cek dulu. Kita gunakan Google Doc namanya. Kita masukkan di kata kunci pencarian ya, gacor site _2 nama kampus atau nama jurnal gitu ya .ac.id atau .com. Nanti akan muncul seperti apa. Kalau munculnya slot gacor berarti itu sudah kena serangan gitu ya. Terkadang mereka menyembunyikan serangan tersebut sehingga kelihatannya aman-aman saja, terus kelihatannya oh kok ini nggak ada serangan, aman-aman aja lah, tenang gitu. Padahal di dalamnya ada link-link yang tersembunyi. Jadi untuk mengeceknya silakan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kata kunci gacor site, slot site, atau ya judul site gitu ya, nama kampus. Nanti bisa dilaksanakan, dicoba. Nah, untuk penanganan pasca serangan itu ada beberapa yang harus dilakukan ya. Ya, hal ini yang diperlukan karena untuk menjaga integritas, keamanan, dan juga kepercayaan terhadap pengelola jurnal. Jika jurnal yang kita tangani tidak ditangani dengan baik atau ada kebocoran data, maka dapat mengakibatkan pencurian informasi yang sensitif, memanipulasi konten jurnal, dan juga ya mengganggu operasional jurnal tersebut. Dan juga kalau misal kata jurnal kita terus-terusan kena judul, itu saat ini yang saya alami, jurnal tersebut atau website tersebut akan disuspend terlebih dahulu oleh penyedia layanan hosting. Setelah 15 hari jika tidak ada perbaikan, maka akan langsung diserahkan ke Kominfo. Jadi di blacklist dari Kominfo langsung. Jadi harus cepat penanganannya ketika terjadi serangan serangan judi online. Nah, untuk penanganan serangan cyber itu nanti bisa saya share. Ada beberapa poin. Yang pertamanya ada preparation atau persiapan, yang keduanya ada detection and analysis, yang ketiga ada containment, eradication and recovery, yang keempatnya ada post incident activity. Nah, ini bisa didapatkan dari BRIN ya, ada linknya nanti mungkin di kolom chat akan saya share atau nanti saya sertakan dengan file PowerPoint ini untuk bisa dibaca. Nah, untuk penerapan keamanan ini bagaimana Pak supaya mencegah jurnal kita itu aman dari serangan gitu. Sebenarnya yang namanya sistem tidak ada sistem yang aman. Pasti ada celah kebocoran baik dari segi hostingnya maupun dari segi OJS. OJS sendiri ada beberapa versi yang memang dia vulnerability-nya sangat tinggi. Meskipun itu sudah OJS 3.3 atau 3.4 gitu, itu masih ada beberapa yang memang security issue-nya sangat lemah. Jadi masih bisa disusupi. Nah, untuk saat ini, untuk versi OJS yang stabil, yang pernah saya coba itu adalah versi 3.3.17. Kalau untuk versi 3.3, kalau untuk versi 3.4 itu ada di versi 3.4.0.9. Sorry, yang 3.3 tadi 3.3.21 021. Itu
itu yang stabil. 17 dan 21 itu stabil. Yang 3.4, 3.409 itu yang paling stabil ya, untuk keamanannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jika kita menggunakan cPanel atau shared hosting, kita harus memastikan bahwa password dan username kita itu kita simpan benar-benar dan menggunakan password yang kuat. Biasanya password yang kuat itu terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol dengan banyaknya 12 karakter. Gitu ya. Yang kedua, kita harus memperbaiki konfigurasi aplikasi atau sistem, ya, sistem OJS-nya harus kita perbaiki konfigurasinya. Yang kita harus lakukan selanjutnya adalah backup, update, dan monitoring OJS secara berkala. Jadi, tim pengelola jurnal bukan hanya tim dibebankan ke tim IT-nya, bukan hanya tim IT-nya yang bertanggung jawab, tapi semua pengelola jurnal itu wajib memonitoring apakah ada anomali yang tidak baik, ya. Ada anomali yang memang agak aneh nih, kok ada yang submit filenya PDF tapi judulnya aneh gitu ya. Itu harus diwaspadai. Makanya backup, update, dan monitoring OJS ini sangat penting sekali. Kalau bisa dan ada waktu, ya minimal 2 minggu sekali lah diupdate. Ya. Beberapa penyedia layanan hosting itu sudah menyiapkan backup daily, ada yang backup harian. Jadi ketika misalkan kita kena serangan tanggal 25, itu bisa di-restore ke tanggal 23. Namun tidak bisa serta-merta kita percaya seperti itu saja, karena terkadang peretas ini bisa memasukkan skripnya ke database. Jadi kalau sudah masuk database, peretas masih bisa masuk dengan menggunakan kredensial yang digunakan pada saat penyerangan. Nah, itu tadi Bapak Ibu bisa mengecek gitu ya, bisa mengecek kekuatan password di passwordmonster.com. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa minimal 12 karakter, terus terdapat huruf kapital, angka, dan juga tanda baca. Terus untuk di OJS-nya sendiri itu mengubah metode enskripsi daripada password OJS di file config-nya ya. Yang awalnya MD5, kita ganti ke SH1. Itu jauh lebih kuat untuk proteksi dari passwordnya. Nah, yang selanjutnya adalah perbaiki konfigurasi aplikasi dan sistem seperti tadi. Kebanyakan jurnal itu diinstalasi atau disimpan di bawah folder public HTML. Saya sempat berdebat dengan tim dari PKP terkait dengan penyimpanan folder, instalasi untuk jurnal tersebut, apakah bisa di luar public HTML atau tidak. Nah, dari tim PKP itu menyarankan, sangat tidak menyarankan untuk di luar public HTML. Harus tetap di public HTML. Nah, akhirnya saya coba diskusi dengan beberapa rekan di RJI Pusat, dan uji coba juga gitu ya. Uji coba ada beberapa jurnal yang terkena serangan peretas gitu ya. Nah, yang awalnya di public HTML, saya pindah ke luar public HTML. Alhamdulillah setelah dipindah ke luar public HTML itu serangan hilang. Awalnya serangan itu pasti dalam 2 bulan sekali itu pasti ada serangan. Namun setelah dipindah di luar public HTML, serangan itu hilang gitu ya, karena mereka udah nggak bisa mengakses lagi, karena foldernya sudah dipindah bukan lagi di public HTML, tapi berada di luar public HTML. Seperti bisa Ibu lihat mungkin di gambar ini yang ada di public HTML, kita pindahkan keluar ke sini, di luar public HTML. Yang selanjutnya, kita harus mengaktifkan CAPTCHA. CAPTCHA untuk mengurangi spam di OJS. Nah, namun biasanya terkadang CAPTCHA ini terkendala kalau yang nggak paham gitu ya, terkendala di secret key-nya. Jadi itu harus punya secret key-nya dari Google-nya, baru kita masukkan
di config ini dan kita nyalakan untuk captcha-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendaftar di beberapa jurnal ketika di akhir mau klik register itu ada menampilkan huruf atau gambar yang disampaikan bahwa kita harus memilih dulu atau kita harus mencari dulu, menjumlahkan dulu gitu ya, apa yang tampil dari captcha tersebut. Nah, itu salah satu bentuk untuk keamanan. Nah, ini memang sedikit merepotkan tapi jauh lebih aman untuk menghindari dari apa namanya user-user yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, yang selanjutnya adalah mematikan beberapa fungsi PHP yang tidak diperlukan di website. Nah, di file PHP ini kita bisa edit gitu ya, kita bisa perbaiki PHP exec-nya kita disablekan, shell extension-nya kita disablekan juga, terus kita bikin atau kita buka file HT access kita, terus kita batasi gitu ya, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh user. Yang tadi terkait backup itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan cPanel ya, bisa juga dengan langsung login ke file manager dan kita backup semua isinya. Yang paling penting adalah folder penyimpanan file OJS atau folder penyimpanan file jurnal yang berada di luar public HTML, itu yang pertama. Yang kedua folder public. Yang ketiga konfigurasi, config file itu harus kita download atau kita backup. Yang lainnya boleh diabaikan. Kalau mau komplit, boleh semuanya di copy terus di backup gitu ya, di create zip file, terus setelah di create zip file nanti di download. Nah itu minimal dilakukan 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali minimal dilakukan itu. Jadi ketika ada serangan kita ada backupnya. Selain di file manager yang harus di backup lagi yaitu database. Nah database ini kita backup. Nah kalau misalkan ada waktu ketika database-nya sudah di backup, kita buka di localhost, kita cari itu. Biasanya user-user aneh di database itu masih sering tersembunyi. Jadi meskipun sudah kita disable di OJS-nya atau di jurnalnya, ya, itu sebenarnya masih ada di database-nya. Jadi harus kita bersihkan dari database-nya. Ketika sudah dibersihkan dari database-nya, baru bisa kita unggah lagi ke servernya atau ke hosting. Yang selanjutnya kita harus mengupdate jurnal kita. Nah, ini masih dari file lama. Yang sekarang sudah versi 3.5 sudah keluar, namun masih banyak yang belum menggunakan karena masih terdapat banyak bugs di dalamnya. Ya. Jadi yang saya sarankan saat ini adalah versi 3.4.9 atau 3.3.017 atau 3.3.21. Itu yang paling aman. Yang selanjutnya adalah jangan lupa menggunakan SSL atau secure layer ya, secret layer. Jadi lebih aman untuk menyaring menyaring dari user-user atau dari pengunjung yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Yang kedua kita bisa juga memasang firewall, juga bisa memasang Cloudflare. Jadi kalau Cloudflare ini kalau diumpamakan seperti cermin gitu ya. Jadi dia peretas itu tidak bisa langsung masuk ke jurnal kita, tapi ke Cloudflare-nya dulu, ke mirror-nya dulu, ke ketampilan bayangannya dulu. Gitu. Biasanya Cloudflare ini digunakan untuk mengurangi atau memblok serangan dari bot. Ya itu tadi untuk DDoS gitu ya. Nah, untuk DDoS sendiri itu bisa
ditangani oleh Cloudflare. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Yang gratis juga, alhamdulillah saya gunakan sudah beberapa domain yang saya gunakan. Alhamdulillah membantu mengatasi serangan. Yang selanjutnya juga aktifkan antivirus. Biasanya di cPanel ada antivirus, ada Immunify dan juga ada Calm antivirus kalau nggak salah. Ya, itu harus diaktifkan. Itu juga mampu membantu mengurangi serangan. Selanjutnya daftarkan juga jurnal Bapak Ibu atau link Bapak Ibu di Search Console. Nah, hari ini kenapa harus didaftarkan di Search Console? Karena di Search Console itu ketika ada pertas yang masuk dan mencoba mengambil alih kepemilikan dari jurnal tersebut gitu ya, itu kita bisa remove dari Search Console kita. Saya beberapa kali ditendang dari Search Console saya gitu ya, ada yang beberapa jurnal yang saya kelola, tiba-tiba usernya bertambah. Ada 3 atau 4 orang yang mereka mengaku bahwa memiliki jurnal tersebut. Akhirnya saya kick, saya hapus dari Search Console dan saya cek lagi di file manajernya di cPanel. Saya hapus untuk file verification-nya dan saya ganti dengan file verification yang baru. Nah, dari sisi OJS-nya sendiri, apa Pak yang bisa dibantu untuk mengurangi atau menghadang dari pertas ini? Yang pertama, aktifkan plugin allowed upload. Ya, ini untuk file untuk versi OJS 3.3 ke atas itu sudah ada. Aktifkan plugin allowed upload, jadi hanya dibatasi saja, dibatasi file-file yang bisa diupload itu adalah dokumen, doc, docx, PNG, JPEG, dan PDF. Namun saat ini peretas itu lebih pintar gitu ya, lebih pintar. Mereka merubah file PHP menjadi file PDF. Dan kalau kita klik file tersebut, itu langsung menginjek ke jurnal kita. Nah itu, jadi kita harus hati-hati ketika melihat ada submission dengan judul yang agak aneh gitu, yang agak kita tidak familiar dengan judul itu, terus usernya juga agak dicurigai, nah itu jangan sampai diklik untuk file PDF ini. Ya, jadi abaikan dulu, nanti kalau memang ada yang seperti itu laporkan ke tim IT, minta bantu dihapus langsung dari database. Gitu ya. Mereka biasanya menyusupkan juga di abstrak, menyusupkan juga di daftar pustaka. Seperti itu, di daftar atau di reference ya. Itu biasanya mereka susupkan semua. Apa namanya? Link-link judi online-nya atau skrip-skrip judi online-nya mereka tambahkan di situ. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh clocking ya. Kalau dilihat secara normal sebelum saya masukkan sebuah skrip di konsolnya, itu tidak ada tulisan slot gacor atau apa-apanya. Tapi ketika kita masukkan skrip gitu ya, salah satu skrip yang dibuat oleh teman saya, itu langsung muncul. Nah ini salah satu metode yang tanpa kita sadari gitu ya, oh ini jurnalnya aman, nggak ada gitu, nggak ada slot gacor apa-apa. Tapi ternyata ketika dilihat, muncul gitu semua. Ini terjadi juga ke jurnalnya Marwah Madani kemarin ya Pak Eko ya. Ini terjadi kemarin, sampai saya sampaikan ke Pak Eko juga. Terus yang Win Antasari Pak kemarin Fauzi, mohon maaf Pak, slide-nya nggak jalan Pak Fauzi. Oh nggak jalan Pak? Iya, nggak jalan Pak Fauzi. Masih di slide yang jenis serangan Pak Fauzi. Oh di sini sudah jalan Pak? Oh iya iya iya. Sudah. Yang ini kelihatan Pak? Masih tetap jenis serangan atau jaringan mungkin ya Pak Fauzi ya. Dulu. Coba di anu dulu Pak, apa namanya? Minta tolong di apa? Diakhiri tampilan fullnya. Oke, siap.
Sekarang kelihatan, Pak? Sudah Pak Fauzi, lanjut aktif, mantap. Oke, sip. Nah, ini salah satu contoh tadi ya, yang clocking tadi. Jadi, kalau dilihat secara kasat mata ini awalnya tidak kelihatan yang biru ini. Yang link-link ini nggak kelihatan. Tapi begitu saya masukkan script di bawah sini, ya, di konsol ini saya masukkan script, itu langsung muncul dia tulisannya. Ya. Ini salah satu contoh. Dan akibat banyaknya serangan gitu ya, judi online di Indonesia maupun di luar Indonesia, akhirnya banyak pasien yang datang ke saya gitu ya. Saya pelajari semuanya, saya mitigasi semuanya, saya cari kata kuncinya semua, dan alhamdulillah di awal tahun kemarin di Januari, alhamdulillah saya bisa membuat sebuah software atau sebuah aplikasi yang bisa menangani atau mencari melihat apakah jurnal tersebut terkena judi online atau tidak. Ini salah satu contoh. Nama aplikasinya saya bikin agak keren sedikit ya, OJS Guardian atau penjaga OJS. Jadi sistem ini saya pakai untuk mendeteksi apakah jurnal tersebut terkena serangan judi online atau tidak. Dan ini alhamdulillah efektif. Kemarin saya sudah melakukan beberapa kali pengecekan, termasuk jurnalnya Pak Eko ya, yang UIN Antasari. Kelihatannya aman-aman saja, ternyata pas begitu dilihat di dalamnya masih banyak gitu ya Pak Eko ya. Iya, betul. Sudah dicoba Bersihkan ya? ya bersihkan. Sekarang lagi off, masih jurnalnya dibersihkan, soalnya adalah. Oke. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Untuk mengetahui ada clocking atau tidak seperti apa? Nah, ini Pak, ini salah satu contoh yang clocking tadi. Memang di tampilan secara kasat mata itu nggak kelihatan ada slot gacor atau apa-apa gitu. Tapi ketika kita view page source gitu ya, itu langsung muncul seperti ini. Banyak slot gacor ini. Slot gacor, segala macam lah yang hal-hal dengan berbau dengan judi online. Nah, untuk versi PHP ini sebenarnya dilema ya. Ada beberapa versi PHP yang digunakan di OJS gitu ya. Versi PHP mulai dari 5.3 sampai 8.2. Nah, untuk saat ini yang paling aman itu adalah versi 8.2. Namun versi 8.2 ini hanya bisa di beberapa versi OJS saja. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang menggunakan versi 3.1, 3.2, 3.0, atau bahkan ada yang 2.8, segeralah move on gitu ya. Jangan terlena dengan yang lama gitu. Silakan update atau upgrade ke versi 3.3. Itu yang paling aman 3.3. Kalau 3.2 masih banyak security issue-nya. Nah, untuk upgrade sendiri mungkin nanti bisa diagendakan lagi oleh Pak Eko di kemudian hari gitu ya, bagaimana cara upgrade atau bagaimana memulai, apa yang harus dimulai sebelum upgrade. Dan langkah-langkahnya seperti apa mungkin nanti bisa Pak Eko jadwalkan untuk ngaji jurnal versi 2, season 2 mungkin Pak Eko ya. Nanti bisa diinikan. Nah, itu materi dari saya sedikit berbagi gitu ya. Jadi niatan dari awal saya lupa tadi menyebutkan bahwa saya bukan berniat untuk mengajari ikan berenang ya Pak, tapi saya berniat berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan ilmu yang saya miliki ini berkah buat saya, berkah buat rekan-rekan semua. Dan ada sedikit sampel, ada sedikit praktis ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa jurnal itu kena judi online atau tidak. Saya coba cek. Oke. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak Fauzi. Nah, ini contoh. Ketika saya cari seperti ini gitu ya, kita cari dengan kata kunci di sini.
jurnal gacor gitu ya, itu akan muncul link-link seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan doc. Meskipun kita klik gitu ya, di sininya ya aman gitu, nggak ada apa-apa. Padahal di dalamnya ada yang tersembunyi. Nah, contoh yang nyata itu yang ini. Jadi sebelum saya masukkan skrip, nah ini saya hapus dulu skripnya. Oke, kita reload dulu. Nah ini sebelum dimasukkan skrip ya, dimasukkan di skrip tuh diputarnya nggak ada apa-apa. Oke, saya coba masukkan skripnya. Saya coba masukkan skrip di konsol ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kata mau mencoba belajar melihat sendiri gitu ya, nanti bisa diklik kanan di sini ada inspect. Inspect nanti tinggal muncul cari ke source ini atau ke konsol sini. Nah di soal ini kita tinggal pastekan skrip yang sudah saya sediakan. Nanti tinggal di enter. Kalau muncul semua elemen tersembunyi telah ditampilkan, kita klik OK, kita lihat lagi. Ada tidak? Kita lihat. Oke, nah di sini belum muncul. Tapi setelah ini nih, Atta. Ini diletakkannya di header. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu percaya kalau misal kata pas begitu mengisi header gitu ya, apalagi yang menggunakan plugin custom header, gitu ya, itu harus hati-hati karena mereka kadang menyembunyikan ini nih, menyembunyikan link-link gacornya atau link-link judi online itu di header ini sini. Jadi ini muncul dengan kita masukkan skrip muncul. Pak, kalau nggak muncul gimana? Kita lakukan metode kedua, yaitu dengan mengklik view source. Nah, ketika diklik view source, ini nama jurnal, di sini kosong. Nah, timbullah di sini muncul judi online, Mahjong Win segala macam gitu ya. Nah, ini contoh salah satu aplikasi yang saya kembangkan tadi. Jadi nanti kalau misalnya kata saya mau cek, tinggal saya copy ini, saya masukkan di sini, terus saya cari pakai yang ekstrim dan mulai. Ini cuman ini waktunya memang agak lama karena dia sistemnya seperti bot ya Pak. Dia mencari satu persatu link, satu persatu artikel, satu persatu jurnal, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang mau mencari gitu ya, yang slot tadi gunakan aja site, gitu ya, slot, nama institusi, .ac.id. Kalau munculnya seperti tadi yang di awal tadi, gitu ya, yang ini, nah ini salah satu contoh slot metode clocking. Ini juga yang menjadi kendala atau yang menjadi permasalahan bahwa artikel-artikel kita itu sulit masuk ke Google Scholar, baik ke Google Scholar personal author maupun ke Google Scholar-nya jurnal. Karena apa? Karena bot Google menganggap oh ini nggak bersih, ini masih ada link-link yang berkaitan dengan judi online gitu ya, makanya agak lambat. Nah untuk mengatasinya gimana Pak supaya jurnal kita bersih dari situ? Kalau memang jurnalnya sudah kita bersihkan, ya sudah kita bersihkan, kita tinggal klik di sini. Misal contoh ini gitu ya, kita klik yang 3 titik ini. Ini close dulu. Nah ini kita tinggal remove result atau feedback. Kalau saya biasanya langsung remove result, kita pilih. Ya. It's out to date and I want to request a refresh. Nah jadi pilih yang ini. Nanti ketika dipilih ini request refresh, tapi ini harus sudah login ke Gmail-nya dulu ya, harus aktif Gmail-nya. Nanti akan masuk ke Search Console kita. Dia akan ada pemberitahuan ke Search Console kita bahwa permintaannya sudah diterima oleh Google atau belum.
Nah, mungkin itu Pak Eko, Pak Sawaludin, dan rekan-rekan semua, sedikit ilmu yang saya miliki yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini tambah lagi keberkahannya dengan berbagi ilmu, baik untuk tim pengelola jurnal di Marwah Madani maupun untuk kita semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau tingkatan dokter ini Pak Fauzi sudah lagi bukan dokter umum, tapi dokter spesialis gitu ya, karena sampai punya buku dan punya link. Itu ada peserta yang bertanya Pak, apakah boleh minta skrip ininya Pak katanya. Oh, boleh. Itu ada yang di Ya, Oh nanti, ya ya. Untuk sertifikatnya nanti dikirim ke email ya, Pak? Iya, sertifikatnya dikirim ke email. Oke, Langsung nanti disatukan auto. aja, Pak. Ya, nanti disatukan di. Oh iya, siap. Nanti disatukan. Tapi Di kalau materi memang, nanti ya, Pak. kalau memang perlunya cepat, saya langsung copy dari ini aja, Pak. Saya. Oh iya, siap. Tapi nggak apa-apa Kalau Pak memang Fauzi, mau ada kita yang apa mencoba namanya? gitu ya. Iya, nggak apa-apa nanti dijadikan satu aja Pak Fauzi. Nanti saya jadikan satu juga dengan materi saya. Nanti saya kirimkan by email gitu Pak. Oke, siap. Oke, siap. Makasih juga Pak Fauzi sudah mengirimkan apa namanya skripnya. Jadi memang judi online ini sudah sangat meresahkan. Kemarin juga Pak Sawal juga memberi laporan ke kita bahwa ada juga yang penghuni asing gitu ya, makhluk asing yang masuk lewat PDF tadi itu juga Pak Fauzi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita mungkin ada sesi diskusi sharing mungkin dari materinya Pak Fauzi atau materi saya, mungkin ada ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Bisa raise hand atau langsung berbicara Bapak dan Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya dulu mungkin Pak Fauzi. Oh, monggo Pak. Ini Pak, gini Pak Fauzi. Sebenarnya sejauh mana Pak Fauzi, Pak Fauzi, ini nanti kita mengefektifkan keamanan berlapis seperti yang disampaikan Pak Fauzi, ada UJS Guard gitu ya, ada UJS Guard. Artinya tetap nggak ada kemungkinan ketika kita mengaktifkan itu murni apa namanya 100% jurnal kita itu bebas dari serangan-serangan hacker Pak Fauzi. Oke. Baik Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi di slide bahwa tidak ada sistem yang aman ya Pak ya. Pasti ada celah keamanan yang bisa ditembus. Terutama ketika kita hostingnya shared, ya. Shared hosting itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa diretas. Namun dengan kita memasang beberapa plugin, terus kita memasang beberapa membatasi ruang gerak dari para peretas itu, insya Allah kemungkinan 90% lah tingkat keamanannya itu lebih tajam daripada sebelum kita mengaktifkan plugin tadi atau tambahan keamanan tadi. Yang terutama itu adalah pengaktifan verification, author verification. Jadi ketika kan kebanyakan yang saya dapati saat ini adalah ketika kita register di jurnal itu tidak ada aktivasi Pak. Jadi langsung bablas langsung bisa login gitu ya. Nah kalau misalkan seperti itu sangat memungkinkan sekali untuk peretas, untuk spammer gitu ya, untuk yang tadi attacker tadi yang user-user gaib gitu ya, untuk bisa masuk, untuk bisa register karena mereka tidak perlu mengklik konfirmasi bahwa itu email yang benar manusia gitu ya atau memang benar-benar author gitu.
Nah, kalau diaktifkan yang auto verification tadi itu adanya di file config, di file configuration itu diaktifkan, SMTP-nya juga harus aktif gitu ya, biar bisa terkirim emailnya. Nah itu insya Allah aman Pak dari penghuni-penghuni goib gitu. Jadi yang register karena kebanyakan mereka yang register itu menggunakan fake email atau email-email palsu. Biasanya identifikasi emailnya itu .ru belakangnya ya, ada Rusia, pokoknya luar-luar negeri Pak. Ada Hotmail gitu ya, terus ada lagi ya yang aneh-aneh lah, yang emailnya itu tidak familiar. Bahkan saya lihat sekarang di beberapa jurnal ada yang mewajibkan mereka untuk register itu wajib menggunakan email institusi. Nah, bagus juga sih sebenarnya untuk apa namanya untuk sebuah keamanan gitu. Jadi kita tahu bahwa orang ini memang benar-benar apa namanya untuk menghindari bahwa itu memang user beneran gitu Pak, bukan user gaib. Nah, kalau aplikasi yang tadi saya paparkan tadi, yang saya perlihatkan tadi, itu di luar Pak, di luar sistem OJS, itu aplikasi yang saya kembangkan sendiri, dan saat ini masih running di localhost, belum saya taruh di VPS karena lumayan biayanya untuk naruh di VPS, jadi saat ini by request saja ketika Pak, ini kena serangan judi online, tolong dicek apakah masih ada script di dalamnya atau tidak. Jadi nanti bisa rekan-rekan semua kalau memang ada kecurigaan gitu ya, apakah di dalamnya masih ada script atau apa namanya blocking untuk judi online, nah nanti bisa minta dicekkan. Namun dibatasi per hari hanya 5 kali Pak, karena kemarin sempat IP address saya diblok gara-gara terlalu sering melakukan pengecekan Ngecek ya, Pak. sistem bot gitu ya, sistemnya bot seperti itu. Iya, iya. Yang terutama itu tadi Pak, yang plugin-plugin yang memang sangat diperlukan itu tadi seperti allowed upload itu lumayan membantu Pak, lumayan membantu. Dan ini sudah dipraktekkan di beberapa jurnal yang sering kena hack. Alhamdulillah sekarang senyap, aman gitu. Oke, siap, Pak. Bisa juga dengan ini ya, berarti Pak Fauzi ya. Patroli cPanel tiap berapa hari sekali, 2 hari sekali Ya mungkin ya Pak betul, Fauzi ya. itu wajib Pak, cPanel itu wajib. Nah kalau memang mau aman lagi sebenarnya ya ini tergantung ke budget juga ya, atau keuangan juga. Ada yang memang tidak 100% aman, cuman untuk meminimalisir daripada kita hosting, gitu ya, shared hosting, lebih baik kita sewa VPS. Nah, itu jauh lebih aman. Itu lebih enak lagi. Kalau misalnya kata yang tidak familiar dengan VPS, terus tidak familiar dengan terminal atau CMD gitu ya, itu nanti bisa pakai control panel yang gratisan tapi bagus. Kalau saya biasanya saya pakai Hestia untuk control panel. Dan alhamdulillah ada beberapa jurnal yang saya simpan di VPS sampai saat ini aman, tidak terkena serangan seperti itu. Oke Pak Fauzi. Pak Eko ada pertanyaan di terkait akreditasi Pak. Mbak punya pendapat membantu kan kemarin juga bisa meningkatkan jurnalnya punyanya ini Pak. Jurnal Sari Mulia mungkin bisa sering-sering aja Pak Fauzi. Gimana Pak? Bisa dibawa ikatan akreditasi jurnal Pak Fauzi. Oh, tahapan atau langkah-langkah ya untuk menaikkan jurnal yang belum terakreditasi ke jurnal yang terakreditasi. Kalau langkah-langkah ini memang panjang Bu ya, Bu Mardiah ya, memang panjang dan mungkin perlu satu sesi khusus ya Pak Eko ya, karena tidak bisa secara global. Tapi intinya kalau memang pengelolaannya baik dan benar sesuai dengan aturan, maka pasti baik dari mulai belum terakreditasi pasti terakreditasi. Sebenarnya gini Bapak Ibu, akreditasi jurnal ini seperti ujian yang sudah dikasih jawabannya. Jadi
akan diadakan ujian, tapi kita sudah dikasih nih jawabannya gitu. Salah satu contoh kan dalam penilaian akreditasi jurnal itu adalah penamaan jurnal ilmiah. Penamaan jurnal ilmiahnya itu spesifik, maka poinnya sekian. Kalau nama jurnalnya super spesifik, maka poinnya paling tinggi. Nah, itu kan sudah jawaban tuh. Jadi kalau untuk meningkatkan akreditasi, poin akreditasi, ya apa yang diminta di borang akreditasi itu kita kejar gitu. Kalau misal memang kita tidak bisa mengejar dari segi substansi, kita coba kejar dulu dari segi manajemen atau dari tampilan segala macam. Itu lumayan poinnya. Seperti tadi tampilan memiliki ciri khas gitu ya, seperti Marwah Madani, meskipun belum selesai semua ya Pak ya, jurnalnya saya custom karena banyak kesibukan gitu ya. Tapi ya itu menjadi ciri khas dari jurnal gitu. Oh, ini jurnal ini ternyata mempunyai ciri khasnya seperti ini gitu ya. Oh, jurnal ini seperti ini gitu. Nah, yang kedua, manajerialnya benar tidak? Ada fast track nggak di dalamnya? Nah, kalau sudah ada fast track ya mau naik gimana gitu ya, peringkat jurnalnya pasti akan tetap atau kalau tidak turun. Jadi ada beberapa jurnal yang mereka menerbitkannya sangat cepat. Nah, kalau sangat cepat itu ya otomatis poinnya sangat rendah gitu. Atau mereka tidak melakukan proses bisnis jurnalnya tidak sesuai dengan yang ada gitu. Tidak ada proses review, tidak ada proses copy layout dan sebagainya. Terus juga indeksasi tadi ya, indeksasi kalau misalnya kita mau meningkatkan mungkin bisa diakali juga dengan indeksasi ke DOAJ gitu ya. Terus juga indeksasi ke beberapa lembaga pengindeks. Cuman ini ada dilemanya itu begini. Di satu sisi BKD menghargai atau menilai bahwa jurnal yang diindeks oleh Copernicus itu poinnya tinggi. Di sisi lain, DOAJ tidak mau jika ada jurnal yang diindekskan ke DOAJ itu terindeks di indeks Copernicus. Jadi saya sempat beberapa kali diskusi dengan editor DOAJ gitu ya terkait dengan indeksasi. Jadi DOAJ itu paling tidak suka dengan lembaga-lembaga pengindeks yang abal-abal, gitu ya. Contoh, misal kata SG gitu ya, terus lagi Skillit apa gitu. Pokoknya yang kalau misal kata mau dilihat bisa dilihat di B-list ya. Di B-list itu ada misleading indexer namanya. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam menaruh gambar-gambar atau link-link yang misleading gitu ya. Kalau memang punya niatan untuk masuk ke DOAJ. Terus untuk menaikkan jurnal yang belum terakreditasi ke jurnal yang terakreditasi itu tadi ya, apa namanya, pengelolaannya harus sesuai dengan alur yang diinginkan oleh Arjuna. Nah, mungkin itu Pak Eko, mungkin ada tambahan dari Pak Eko, Pak. Pak Eko jurnalnya sudah siap. Terima kasih Pak Fauzi Terima kasih Pak Fauzi atas sharingnya. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Fauzi. Jadi saya di chat itu sudah saya tampilkan obrolan atau link penilaian mandiri kita secara manajemen dan secara substansi. Bapak dan Ibu nanti bisa klik di situ. Jadi bisa dipenuhi standar apa yang wajib dipenuhi kalau kita ingin Sinta 6 sampai Sinta 4. Kalau Sinta 6 sampai Sinta 4 itu berarti biasanya standarnya adalah manajemen sudah terpenuhi Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai dari tampilan, kemudian statistik, kemudian sudah direview, sudah dieditor, tidak ada fast track, itu tadi adalah bagian dari manajemen. Nah, Bapak Ibu kalau ingin lebihnya dari Sinta 4, minimal misalnya Sinta 3 atau 2, maka dinaikkan di substansi. Itu juga sudah saya bagi linknya, link substansi. Jadi yang ada di situ bisa diisi, ya, dicek apakah artikelnya sudah mengandung kata-kata itu. Misalnya kesimpulan,
Kesimpulannya masih pakai nomor, kesimpulannya pakai ini, abstraknya tidak muat implikasi dan seterusnya, maka itu bisa kita perbaiki. Jadi perbaikan itu secara bertahap. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi, akreditasi ini melihat ke dalam. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ke DOAJ sama Skopus itu kan melihatnya cukup di luar, mereka tidak masuk ke sistem kita. Tapi kalau untuk akreditasi Arjuna itu melihatnya ke dalam. Jadi dapurnya jurnal kita itu benar-benar terlihat. Kalau misalnya anggaplah di DOAJ misalnya kita masukkan Juni, terbitnya Agustus. Nggak ketahuan kalau misalnya itu hanya kita tulis di awal saja atau di halaman cover. Tapi kalau di Arjuna ketahuan karena dia bisa ngecek log activity. Ya, maka daripada itu Bapak dan Ibu, itu saya bagikan link untuk mengecek secara mandiri apakah jurnal kita sudah memenuhi secara substansi, apakah jurnal kita secara manajemen. Yang jelas tidak bisa secara cepat Bapak dan Ibu ya. Artinya saya ingin Pak ini bisa cepat. Kecuali kalau kita punya tim khusus yang banyak. Karena autor itu memilih. Autor di Indonesia itu memilih. Jadi dia itu tahu, oh ini jurnal saya pantasnya di Sinta berapa. Oh ini jurnal saya. Makanya tadi saya bilang ketika jurnal Tarbiyah itu masih Sinta 4, ya lumayan untuk mencari yang berkualitas begitu ya. Tapi sudah banyak autor untuk mengembalikan. Begitu Sinta 2 ya banyak yang submit dan volumenya ininya sampai apa namanya bingung untuk mengatur beberapa yang akan terbit dan seterusnya. Jadi siklusnya orang Indonesia seperti itu. Tapi dengan meningkatkan jurnal kita ke DOAJ Bapak dan Ibu, apa namanya nanti mungkin kita bisa bahas di ngaji seri selanjutnya atau lewat RCI selanjutnya, itu kita bisa meningkatkan kembali. Meningkatkan artinya misalnya sudah terlihat DOAJ, kan DOAJ ini kan disimpan di repositori internasional. Kalau Garuda, Sinta kan mungkin cukup dibaca orang Indonesia atau orang ASEAN, tapi kalau DOAJ kan dunia nih. Nah, dengan kita di indeks DOAJ, orang itu akan kesempatan untuk orang luar untuk submit ke jurnal kita itu lebih besar. Maka dari itu ke depan target dari jurnal Perwadani itu selain akreditasi, ini adalah bisa terindeks di OAJ. Jadi bisa maksimal untuk kesannya. Itu Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sudah mau jam 11 WIB gitu ya. Ini sudah lewat dari jadwal kita harusnya 10.30 tapi nggak apa-apa kan kita santai saja gitu Bapak dan Ibu. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, silakan dipenuhi presensinya, di absensinya, ya. Kemudian sertifikat akan masuk, kemudian untuk materi nanti akan kita satukan dan akan kita kirim autocrat lewat email. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada narasumber hari ini, Pak Fauzi, yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan bekerja sama dengan Marwah Madani untuk tetap mengawasi menjadi patroli gitu ya, untuk menjadi patroli agar tidak terserang kembali malware dan seterusnya gitu. Jadi kita masih minta tolong untuk Pak Fauzi untuk menjamin keamanan kita karena secara secara orang kita memang masih belum menemukan orang yang pas dengan menemukan apa namanya untuk menjaga chip panel kita dan seterusnya. Terima kasih juga Bapak Sawal yang sudah memfasilitasi sarana hari ini sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan hari ini, bisa temu dengan autor, dengan editor dan reviewer yang ada Marwadani. Terima kasih Bapak dan Ibu. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup Bapak dan Ibu, media diskusi kita bisa dilanjutkan di ruang chat pribadi. Mungkin nanti atau tadi menyimpan nomornya Pak Fauzi, nomornya saya, nomornya Pak Sawal, mungkin bisa dilanjutkan di nomor-nomor itu, di komunikasi itu. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sudah di. Oke, terima kasih juga Pak. Bang Sawal Siregar.